Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss. Di video kedua ini kita akan belajar tentang brosur dan ciri-ciri brosur. Ayo kita mulai pembelajarannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai macam reklame berdasarkan tujuan pembuatannya, berdasarkan medianya, dan belajar mengenai poster. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari macam-macam reklame berdasarkan bentuknya dan mempelajari salah satu bentuk reklame yaitu brosur. Yang pertama, iklan. Iklan yaitu reklame singkat yang bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, yaitu berupa tulisan dan gambar pada media cetak atau elektronik. Yang kedua ada spanduk, yaitu reklame yang memuat informasi, reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Yang ketiga ada brosur, yaitu reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Yang keempat ada embalase, yaitu reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik produk, pemberitahuan dan informasi tentang produk tersebut. Yang kelima ada poster, yaitu reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang keenam ada baliho. Baliho merupakan reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar yang ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar serta kuat yang bersifat semi permanen. Yang ketujuh ada banner, yaitu reklame dengan bentuk kotak, biasanya dicetak dengan digital printing dan ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Yang kedelapan ada billboard, yaitu reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan pada atap dinding atau pertokoan atau instansi tertentu yang bersifat permanen. Yang kesembilan ada leaflet, yaitu reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat serta berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil atau diberikan langsung kepada konsumen atau target. Yang ke-10 ada kalender. Dalam bentuk media cetak dapat digunakan sebagai reklame dengan memberikan tambahan gambar dan tulisan pada bagian depan atau bagian atas kalender. Hari ini kita akan belajar mengenai brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Brosur dibagi menjadi dua, yaitu brosur untuk menawarkan produk dan brosur yang berisi himbauan. Ciri-ciri brosur adalah sebagai berikut. Yang pertama, brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Poster biasanya berukuran A3, sedangkan brosur ukurannya A5. Jadi dia lebih kecil. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Setelah mengetahui ciri-ciri brosur, sekarang kita akan memahami macam-macam brosur. Brosur memiliki 3 macam bentuk, yaitu yang pertama ada brosur tanpa
tanpa lipat, yaitu brosur jenis ini yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer. Brosur jenis ini berisi informasi yang singkat dan padat. Brosur ini dibagikan di tempat keramaian seperti persimpangan jalan raya, pameran, atau toko. Yang kedua ada brosur lipat dua. Brosur jenis ini dilipat menjadi dua sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Yang ketiga ada brosur lipat tiga. Brosur lipat tiga sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman, dapat diisi dengan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Detail produk dapat dituliskan dengan rinci dalam brosur jenis ini. Cara membuat brosur memiliki beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat, misalnya brosur tanpa lipat, dan sebagainya. Memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Yang keempat, mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca, seperti ukuran huruf dan jenis huruf. Yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Berikut syarat-syarat brosur yang baik. Yang pertama, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Yang keempat, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Yang kelima, ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Yang keenam, ukuran brosur tidak melebihi dari ketentuan yang ada. Brosur biasanya berukuran kertas A5, yaitu 14,8 cm x 21,0 cm. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai reklame berdasarkan bentuk dan penjelasan mengenai brosur. Untuk tugas hari ini, Miss tidak akan meminta anak-anak membuat brosur, tetapi Miss menugaskan anak-anak untuk mengerjakan Ayo Berlatih yang terdapat pada buku pena halaman 37 dan 52. Tuliskan jawaban pada buku latihan dan kirimkan ke Classroom. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan selamat mengerjakan.